Oke, kembali lagi. Eh, kita akan melanjut tentang Pascal. Sebelumnya kita bahas tentang looping. Kenapa kita sempat bahas looping? Karena nanti kita akan pakai loopingnya di eh, apa ya? Kok di codingan sekarang ini. Jadi untuk video ini saya akan buat tentang bilangan prima ya. Algoritmanya bilangan prima. Jadi kalau bilangan prima itu kan kita buatkan dulu ya. Buat file sini eh, algoritma bilangan prima seperti ini. Dot oke. Jadi kalau bilangan prima itu biasanya kan terdiri dari 1, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke. Jadi bilangan prima itu merupakan bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan angkanya itu sendiri dan angka 1 gitu. Jadi kayak 1 ini udah pasti ya, 1 hanya bisa dibagi 1, 2 ini hanya bisa dibagi 2 dan 1. 3 ini dibagi 2 gak bisa, dibagi 3 bisa, dibagi 1 bisa. Terus 5 ini dibagi 5 bisa, dibagi 4 gak bisa, dibagi 3 gak bisa, dibagi 2 gak bisa, dibagi 1 bisa. Jadi angka yang bisa hanya dibagi dengan dirinya sendiri dan dibagi sama angka 1 gitu. Ya kalau 5 bagi 1 pasti 5 gitu. 5 bagi 5 ya 1. Seperti itu. Intinya tuh. Jadi langsung aja kita buat nama programnya. Program apa ya? Bilangan prima gitu ya. Bilangan prima. Oke. Kita panggil library PRT seperti biasa. PRT buat menghapus membersihkan layar. Ini var. Nah, var-nya ini kita loncat dulu. Nanti kita sesuai kebutuhan aja nanti makainya berapa. Kita akan urutin kita panggil ini dulu cr. Terus di HP kita pakai uret dan program bilangan prima gini, program bilangan prima. Nah ini sebenarnya aku pengen coba, ada banyak hal yang pengen dicoba. Bisa menguatkan deretnya, bisa mengeluarkan rentang gitu, atau bisa mengeluarkan angka itu sendiri. Itu bisa menentukan dia bilang prima atau enggak, seperti kita ngebahas sebelumnya tentang genap, misalnya 2 genap gitu langsung muncul angkanya gitu. Untuk yang pertama ini kita coba nge-outputin deret kali ya. Jadi deret bilangan prima. Jadi semisal kita masukkan angka 5, jadi akan mengoutputkan 5 angka bilangan prima. Jadi misalnya kita input 5, jadi yang outputnya adalah 1, 2, 3, 5, 7 gitu. Gitu. Untuk deret. Jadi kita tulis lagi sini wetland biar program deret. Program untuk menentukan deret bilangan prima gitu. Jadi seperti ini. Untuk menguatkan deret kita buat pattern dulu aja.
biar gak lupa. Deret bilangan prima. Kita write seperti biasa. Input jumlah deret. Input jumlah deret angka. Input jumlah deret angka. Ini. Terus kita return. Nah, ini returnnya kita pakai deret aja ya. Deret. Nah, deret kita panggil di var-nya ini. Deret itu integer. Oke, ini integer. Deret. Nah, lalu kita buat satu temp ini untuk apa namanya ya, ada angkanya. Jadi kan semisal nih kita isi 5, nanti angka itu kan dimulai dari angka 1, 2, 3. Nah, ini untuk wadah untuk angkanya. Temp sama dengan 1 seperti ini. Tempnya ini kita tambahin di atas. Deret seperti ini. Temp sama dengan 1. Oke. Lanjut. Nah, untuk ini kita pakai looping. Looping itu kan pelajaran sebelumnya itu kita sempat ngebahas tentang for, while, repeat until. Ya. Yang di sini kita akan coba pakai while aja. Jadi selama. Kenapa pakai while? Karena kita ini mulainya dari angka 1 dan nanti sampai kok mulai sorry. Jadi kita kan menentukan deretnya, jumlahnya harus 5. Jadi selama deret itu tidak sama dengan selama deret lebih dari 0, jadi dia akan terus looping. Jadi ketika nanti angka primanya semisal yang tempnya diisi 1 itu kan prima, nanti deret akan berkurang 1. Terus 2 muncul, deret akan berkurang lagi, dan seterusnya. Ya agak bingung, kita langsung ngetik aja. Jadi ini deret lebih besar dibanding 0. Seperti ini. Jadi selama 5-nya itu gak berkurang, jadi akan terus looping gitu. Sampai deret 5-nya itu akan habis. Sampai deretnya itu habis. Ini while begin. Dan kita tulis. Terus kita tambahin di sini tambahan variabel baru lagi, yaitu temp deret aja kali ini. Temp deret dengan 0 itu. Temp deret sama dengan 0 itu nanti untuk nentuin pembagiannya mod nanti itu ditampung gitu. Nah, kita bahasnya, soalnya nanti akan bingung kalau dijelaskan sekarang, dan saya juga agak kalau menjelaskan tuh agak sedikit susah untuk disampaikan dengan kata-kata gitu. Setelah kita while, lanjut ke for, looping lagi. Jadi looping di dalam looping, tapi untuk ini kita pakai for. Nah, for-nya ini baru kita tulis sini i sama dengan 1. Jadi i diisi sama dengan 1 sampai tempnya itu temp ini temp ya, temp ini gini itu ya. Ntar kita ketik dulu ya. Nah, jadi for pertama kan tempnya 1, yang dicek itu angka 1 dulu.
Jadi ketika temnya itu eh, nambah lagi menjadi 2 nanti yang dari 1 sampai 2 dan seterusnya gitu. Ini untuk pembagi per angka. Karena nanti dibaginya tuh nanti sudah misalnya kalau 3 nih, itu kan harus dibagi 2 harus dibagi 1. 5 itu kan harus dibagi 4, 3, 2, 1. Nah, 4, 3, 2, 1-nya ini didapat dari core-nya ini gitu. Gitu. Jadi kenapa 1 sama tem sampai tem karena nanti kan semisal sudah sampai angka 4 itu tuh kan dimulai dari angka 1, 4 dibagi 1, oke berhasil, 4 dibagi 2, oke berhasil, 4 dibagi 3 itu nggak bisa, 4 dibagi 4. Nah, gitu. Jadi pembagiannya itu dari angka 1 sampai temnya ini berapa. Itu wadah temnya ini berapa. Seperti itu. Karena kita nentuinnya itu pakai deret begin. Nah, ini kita if. Nah, if-nya itu adalah hapus tem deret. Nah, tem deret. Sorry. Kok tem deret sih? Tem angka, mas. Temnya ini. Tem mod. Karena kita akan membagi per angkanya. Mod i. Ini i pakai sama dengan 0. Karena bilangan prima itu kan bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan sama angka 1 gitu. Jadi ini ngebagi per setiap angka. Seperti itu. Sama dengan 0. Dan nah, di sini tem deret akan dimasuki tem deret plus 1 plus 1. Nah, oke, langsung kita jelasin. Misal ini kondisinya udah sampai angka 5. Angka 5 tuh hanya bisa dibagi 5 sama 1 ya. Jadi nanti dia akan eksekusi di sini for ini ya, kita kasih namanya false. Bisa 1 nih eksekusinya 1. Nah, 1 ini udah pasti lolos karena 5 dibagi 1 itu sisanya tuh 0. Nah, lolos masuk sini tem deretnya menjadi tem deret tem deret menjadi 1 gitu. Karena dia lolos. Terus lanjut ke angka 2 sekarang. Angka 2 gak lolos kan? Lanjut ke yang ketiga. 5 dibagi 3 5 dibagi 3 sisa 2. Lanjut lagi ke 4. 5 bagi 4 sisa 1. Lanjut ke 5. 5 bagi 5 sisanya 0. Nah, 5 bagi 5 sisa 0. Tem deret menjadi 2. Gitu. Bilangan prima yang dari awal kita jelasin, bilangan prima itu hanya bisa dibagi sama dirinya sendiri dan angka 1. Jadi hanya bisa dibagi sama 2 angka doang. Gitu. Nah, ini gunanya untuk for yang ke looping kedua ini, for looping kedua untuk menentukan 2 angka ini. Gitu. Setelah ini selesai, maka eksekusinya nih. Nah, ini eksekusinya sudah selesai untuk looping yang pertama. Terus kita lanjut if. Nah, kan time deret tuh 2 itu. Udah 2 time deret ya. Dari input yang dari angka 5. Time deret 2 dari angka 5. Nanti ini if time deret akan sama dengan 2. Jadi jika time deret itu sama dengan 2, maka ini kalau bikin dulu ya, sampai bikin. Maka write maka dia akan di outputkan angka tersebut. Write-nya itu adalah tem. Nah, angkanya barusan kita input dari angka 1.
itu kita koma ini aja, kasih ya koma. Lalu di sini deret. Nah, deretnya itu karena 5 itu udah tereksekusi, maka otomatis deretnya itu akan berkurang. Itu deret menjadi kurangin 1 itu. Jadi ini untuk if-nya itu untuk mendeklarasikan bilangan prima dan juga nanti untuk well-nya. Jadi kalau well-nya udah angkanya udah jumlah angka deretnya udah 5 udah terpenuhi, jadi eksekusi loopingnya itu akan berhenti. Jadi nggak akan looping secara terus-menerus seperti itu. Dan terakhir, ini akan buat, jadi kan kita udah kan ngeluarin angka 5 tuh temnya. Temnya udah angka 5. Cuman belum ditambahkan untuk menjadi temnya itu untuk jadi angka 6 gitu. Untuk nambahkan temnya itu kita tambahin di sini tem. Jadi kan 5 tem tambah 1 gitu. Jadi 5 tambah 6 sama dengan 10. Nah, itu akan terstoping. Jadi ketika misalnya kondisinya tuh 4, misalnya kita ini udah 4 misal di sini ya. 4, ini udah eksekusi keempat ya. Maksudnya eksekusi angka 4. Angka 4 di sini temnya bla 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 bla. Ini kan udah pasti gak lolos karena udah 4 tuh bisa dibagi 1, dibagi 4 sama dibagi 2. Jadi ada 3 di sini. Otomatis if-nya gak lolos dong. If-nya kalau lolos deretnya juga gak akan berkurang. Tapi dia tuh 4 itu untuk ke next ke angka selanjutnya ke 5 nanti di sini akan ditambahin di sini tem tambah 5 dan seterusnya seperti itu. Jadi gitu ya untuk deret. Ini apakah berhasil, kita coba aja. Tem deret ini. Sekarang ini. Oh, ini ada error. System and attack mode tem not sama dengan 1 udah benar. Bikin n bikin. Ini nomornya 35. Wah, ini kayaknya ada yang errornya kelewatan, temnya benar, tem deret, tem deret, tem deret, tem deret, deret, tem. Oh, ini dia. I-nya gak dideklarasikan. Lupa. Nah, ini dia. Save. Begitu ya, agak sih. Nah, ini dia udah program bilangan prima. Khusus di aktif CAA. SCA. Nah, program bilangan prima. Program untuk menentukan deret bilangan prima. Misalnya kita masukkan 5. Seharusnya ini akan bilangan prima yang akan dikeluarin yaitu angka 1, 2, 3, 5, 7. Apakah berhasil? 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini dia kurang angka 1 ya. Ini udah benar. Dan deretnya udah benar. Harusnya ini 1, 2, 3, 5, 7. Ini benar. 0, 1, 1, 2, 1. Wow. Ini udah benar. Bikin masuk. Dan terus dengan 1. Ini temnya nggak nambah. Tem ini udah benar ya kan, mas dong. Ini 1 nanti kedua. Itu tambah 1. Oh ya, itu. Ini aku lupa satu kondisi tadi. Jadi
Ini yang satu tambah satu or yang biasa dengan satu. Nah gini, jadi kalau semisal dia tuh dibagi satu kan dia hanya itu bagi satu aja, satu dibagi satu. Nah itu berarti kan angka satu kan ada satu, sedangkan satu itu adalah udah pasti masuk di dalam prima. Jadi biar nanti muncul tem deret satu sama dengan satu. Jadi karena kan kalau misalnya kita masukkan 8 8 itu pasti bisa dibagi lebih daripada satu gitu. Atau bisa kita pakai kayak gini, tem deret hmm, selama tem deretnya tuh dua lebih dari dua, selama tem deret itu angkanya lebih dari, nah lebih dari sama dengan dua ini kita misalnya udah dua dua lebih dari sama dengan dua lebih dari dua itu langsung masuk, tapi jika tiga di sini kan dia nggak akan lolos kan. Gini udah pasti ini udah pasti benar. ah, Benar. Tem deret sama dengan belum bisa. 2, 3, 5. Wah ini lolos berarti. Berarti kita salah ya. 2, 3, 5. Oh ya kalau bahasa udah gini aja. Nah tetap dulu ya aja deh. Wah ini malah ada. Ya udah gini aja. Kurang dari 3. Nah udah. Jadi itu tadi kan nggak muncul angka satunya, istilahnya muncul. Ini aku masih penasaran kenapa kok kalau dibuat seperti ini kok nggak bisa ya? Atau ternyata bukan kurang sama dengan? Oh udah berhasil, ternyata berhasil. Mungkin tadi lupa di save ya kali. Jadi ini untuk bilangan prima yang deret gitu. Jadi ini nanti tem deret tem masuk ke sini. eh Angka nolnya tempel diisi, tem diisi 1, tempel diisi 0. Nah ini untuk pembagi, untuk menentukan dia itu uh, bisa dibagi dua atau bisa dibagi satu. Kalau bisa dibagi tiga itu pasti udah bukan bilangan prima gitu. Terus dia akan masuk ke sini. Selama temnya ini masih kanan di satu, jadi 1 sampai 1. Nanti kalau ini 5 berarti 1 sampai 5. 5 itu akan dibagi sama untuk membagi angka dari 1 sampai 5. Misalnya ini temnya 10, berarti 10 bagi 1, 10 bagi 2, 10 bagi 3, dan seterusnya sampai angka 10. Terus di sini ada if ini nanti akan menghitung apakah jika nanti sisanya 0 itu akan masuk tem deret. Tem deret nanti akan keisi di sini. Tem deret nanti akan keisi jika berhasil sisanya itu lolos. Sisa 0 nanti tem deret akan bertambah. Kita udah punya dua simpanan, nanti sampai ke n ini dua simpanan yaitu tem deret dan tem deret nanti akan buat mengeksekusi apakah dia
termasuk bilangan prima atau enggak. Kayak angka misalnya 3, dia bisa dibagi 3 sama dibagi 1, jadi time directnya adalah 2. Kalau misalnya 4, time direct itu ada 3 ya, karena 4 bisa dibagi 1, 2, dan 3, dan 4. Jadi ada time direct itu isinya ada 3. Misal isinya time direct 3, maka dia nggak akan lolos. Misal time directnya isinya adalah 2, dia lolos. Time direct diisi 1, dia lolos, karena satu tuh hanya bisa dibagi dirinya sendiri kan 1 gitu. Jadi jumlah time directnya 1, maka dari itu jika time direct 1 sama 2 akan lolos. Nanti di sini akan keluar bilangan primanya, terus di sini adalah direct otomatis akan berkurang. Karena misalnya kita mau menghitungkan 5 angka ini, otomatis jika angka satu bilangan udah muncul, otomatis akan berkurang directnya jadi 4, 3, 2, dan 1 gitu, dan seterusnya ya, sampai looping, untuk memberhentikan looping seperti itu. Nanti di sini ada time 1 tambah 1. Karena 1 udah dieksekusi, lanjut ke angka selanjutnya 2. Sini habis 1 kan terus 2, 2 dieksekusi, 3, 3 dieksekusi, 4, 4 ternyata bukan bilangan prima, lanjut ke 5, dan seterusnya gitu. Sekian untuk bilangan prima. Jadi untuk mungkin nanti selanjutnya kita akan bahas bilangan prima juga. Bilangan prima untuk ini kan bilangan prima deret. Selanjutnya kita akan bilangan prima rentang, dan rentang misalnya dari angka 1 sampai angka 10. Jadi yang muncul akan adalah 1, 2, 3, 5, 7. Misalnya 1 sampai 20. Jadi yang muncul adalah 1, 2, 3, 5 sampai 19 ini gitu. Dan yang terakhir adalah bilangan prima tentang hanya kita input 5. Itu akan muncul 5 itu atau masuk bilangan prima atau enggak gitu. Oke, sekian aja untuk bilangan prima deret. Bilangan prima dengan jumlah deret. Sekian dan terima kasih.